Tiga hal penting tentang kebangkitan Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah dengan banyak tanda. Dalam bahasa Inggris dipakai kata many infallible proofs. Dengan banyak tanda yang tidak salah, tanda yang tidak mungkin keliru, infallible. Dia membuktikan bahwa ia hidup. Coba kita baca ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sesudah ia mati, selama 40 hari, ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Mereka melihat dia dan ia berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Sebelum kita melihat tiga hal penting tentang kebangkitan, pertama-tama kita harus mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Saya seringkali menekankan hal ini, terutama kalau bicara tentang kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mitos, bukan cerita kosong. Tapi kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Kalau bicara fakta tentu bisa dibuktikan. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah banyak sekali ahli-ahli dan banyak buku-buku sudah bisa membaca bahwa terbukti bahwa Yesus itu memang bangkit. Hal ini adalah fakta dan Yesus dia sendiri ia membuktikan dirinya. Dia tidak berusaha menutup-nutupi. Tapi dikatakan ia membuktikan dirinya bahwa ia hidup dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bukti yang tidak bisa disangkal. Makanya murid-murid mereka tidak goyah. Mereka tidak pernah menyangkal imannya walaupun mereka diberhadapkan kepada kematian. Wah, itu fakta kok. Nah, kita pun juga harus demikian, saudara. Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus itu benar-benar sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Kalau tentang kematian itu tidak usah dipermasalahkan. Dunia aja mengakui kok. Kematian Nabi Isa Al-Masih diperingati kok. Tapi kebangkitannya itu yang disangkal oleh dunia. Tapi kita harus percaya, kita harus mengerti bahwa itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Sebab itu, maka ada tiga hal penting yang kita harus mengerti tentang kebangkitan ini. Apa hubungannya dengan kita? Apa kaitannya dengan kita? Apa sangkut pautnya dengan kita? Itu kita harus mengerti. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Makanya dunia tidak mau mengakui. Karena dengan mengakui, mereka mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Karena tidak ada manusia seorang pun yang bangkit dari kematian seperti Yesus. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa.
Makanya kebangkitan ini penting, saudara. Tanpa kebangkitan, Paulus bilang semuanya sia-sia. Kita tidak usah bingung-bingung, tidak usah repot-repot, tidak usah hidup saleh. Toh semuanya akan mati semua, sama. Sudah bisa baca itu. Paulus dengan panjang lebar menulis di dalam 1 Korintus 15. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, maka benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dengan kata lain, kebangkitan ini membuktikan bahwa apa yang ia katakan tentang dirinya adalah benar. Yesus itu Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Pegang pengakuan iman ini. Jangan sampai goyah, walaupun harus taruhan nyawa sekalipun. Jangan sangkal imanmu. Mengapa saya katakan sedemikian mengerikan? Karena itu bisa terjadi di zaman ini. Bukan bisa terjadi, akan terjadi nanti di zaman Antikris. Antara orang mengaku menyembah antikris atau tetap berpegang kepada iman. Dan firman Allah juga sudah menubuatkan akan banyak orang dipenggal karena imannya. So itu kita harus pegang sampai kapanpun juga. Jangan saudara ingkar kepada iman. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa di akhir zaman akan datang murtad. Murtad itu adalah orang yang mengingkari iman. Apapun juga, kalaupun kita diperhadapkan kepada kematian, saudara. Lebih baik kita mati daripada kita menyangkal iman kita. Mengapa? Karena satu kali semua orang akan mati. Tapi kalau kita mati dengan kita tetap berpegang kepada iman kita, kita akan mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara, ini penting sekali. Sebab itu kita harus mengerti sungguh-sungguh fakta ini, iman ini. Bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama, saudara. Kita mendapat satu kepastian tentang iman kita. Yang kedua, saudara, kebangkitan Yesus memberikan gambaran tentang kebangkitan yang akan atau telah kita alami. Jadi firman Tuhan berkata, dia adalah yang sulung, nanti kita semua yang berikutnya mengalami yang sama dengan dia, kebangkitan dari antara orang mati. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia juga akan alami kebangkitan itu. Dan inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang dari segala zaman. Paulus berkata, aku rela menderita. Bahkan aku ingin mati seperti Kristus. Ingin menderita seperti Kristus. Ingin mengambil bagian dalam penderitaannya. Supaya aku nanti mengambil bagian dalam kebangkitannya. Itu Paulus. Zaman sekarang anak Tuhan sudah jarang punya pemikiran seperti itu. Tapi mari kita mulai berpikiran yang sama seperti itu. Sekarang jarang, aku ingin menikmati dunia, tapi juga aku ingin menikmati nanti kebangkitan seperti Kristus. Aku ingin kompromi dengan dunia, tapi aku juga ingin nanti kebangkitan seperti Kristus. Tidak bisa. Bukannya berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Kalau memang itu dari Tuhan, why not? Tetapi mari pandangan kita jangan kepada dunia. Karena dunia ini akan lenyap. Firman Tuhan jelas berkata dunia dengan segala isinya ini akan lenyap. Mari kita mempunyai pandangan seperti Paulus. Aku rela, aku ingin mengambil bagian dalam penderitaan. Supaya nanti kelak aku juga mendapat bagian dalam kebangkitannya. Jadi firman Tuhan menjanjikan kepada kita yang percaya bahwa kita juga akan alami kebangkitan itu. Tapi ada dua macam kebangkitan. Ya, itu menjawab pertanyaan kapan itu terjadi. Yang pertama, yaitu secara rohani. Kapan kita mengalami kebangkitan? Secara rohani, yaitu waktu kita dibaptis. Karena firman Allah berkata apa? Coba saya bacakan Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jelas saudara-saudara bahwa baptisan air itu adalah satu pengalaman rohani di mana kita seperti Kristus mati, dikubur dan dibangkitkan kembali. Jadi ini adalah kebangkitan rohani. Apa yang mati? Hidup kita yang lama. Jadi saudara yang sudah dibaptis, saudara harus ingat bahwa lewat baptisan air itu hidup kita yang lama ini sudah mati. Manusia lama kita ini sudah mati. Jadi kita sekarang hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang tidak dikuasai oleh dosa.
Sebab itu jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena hidup yang lama udah mati. Kayak orang sudah mati ya sudah putus hubungan dengan dunia ini kan. Kalau dia apa-apakan ya sudah putus. Dan demikian juga lewat baptisan air ini manusia lama kita. Manusia yang dikuasai oleh dosa. Manusia yang diperhamba oleh dosa. Itu mati, dikubur. Dan lewat baptisan kita mendapat hidup yang baru. Kita bangkit kembali dengan kehidupan yang baru. Jadi luar biasa yang terjadi dalam baptisan air. Yang kedua adalah secara jasmani. Kalau tadi secara rohani, tapi kebangkitan itu bukan cuma secara rohani, tapi juga secara jasmani, artinya secara nyata, secara konkret, itu juga akan dialami. Kita akan alami itu. Kapan itu terjadi? Waktu kedatangan Yesus kali kedua. Kalau kita sudah mati, maka kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Lalu kita diangkat, kemudian baru yang hidup, kalau masih hidup, yang hidup pun akan diangkat tapi juga diubahkan tubuhnya. Dengan tubuh yang baru, diangkat juga bersama-sama dan kemudian bertemu dengan Yesus Kristus di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa, kata Paulus. Jadi ini kebangkitan yang sungguh-sungguh akan dialami oleh orang percaya. Kemudian kita akan turun bersama-sama dengan Kristus ke dalam dunia ini, di mana Kristus akan memerintah sebagai Raja selama 1000 tahun lamanya. Sudah baca di dalam Wahyu pasal 20, itu jelas sekali. Jadi kita masih akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun damai namanya. Milenium yang ke-7. Baru setelah itu masuk kepada kekekalan. Langit dan bumi yang sekarang ini lenyap diganti dengan langit dan bumi yang baru, dengan Yerusalem yang baru turun dari surga, dan kita menikmati kekekalan di situ, saudara. Dan yang terpenting kita ada di situ. Karena ada kebangkitan yang terjadi setelah 1000 tahun damai. Itu kebangkitan orang fasik, itu kebangkitan yang untuk dihukum. Jadi Paulus sangat merindukan ini kebangkitan ini, saudara-saudara. Mari kita juga merindukan ini. Orang yang percaya kepada Yesus, dia juga akan alami kebangkitan seperti Yesus. Itu yang kedua yang harus kita mengerti. Dan tibalah kita kepada yang ketiga, apa kepentingan kebangkitan Yesus. Yang ketiga adalah Yesus bangkit untuk mengimpartasikan rohnya kepada kita. Mengimpartasi itu membagikan, menganugerahkan, memberikan rohnya kepada kita. Jadi ini penting. Kenapa kok Yesus bangkit, kok tidak langsung aja naik ke sorga? Sebabnya tadi itu. Pertama-tama dia tentu ingin meyakinkan, ingin membuktikan bahwa dia ini hidup. Dia sampai makan bersama-sama dengan mereka. Berkali-kali muncul. Supaya mereka ini tidak ragu-ragu. Tapi ada hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia bangkit. Coba kita baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini benar-benar otoritas yang luar biasa ya, tapi saya tidak ke situ. Coba kita lihat ayat 22, perhatikan ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia bangkit, sebelum dia disalib. Dia karena memang belum punya wewenang itu. Ya walaupun dia juga anak Allah, tapi wewenang itu kan ada. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, dia sekarang punya wewenang untuk memberi Roh Kudusnya. Maka dia berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Untuk pertama kali Yesus memberikan rohnya kepada mereka. Jadi ini yang Tuhan lakukan. Ini pentingnya kebangkitan. Bahwa Yesus memberikan rohnya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid terima. Dan kita juga terima.
Sebab itu saudara harus yakin bahwa di dalam saudara ada Roh Kudus. Saudara harus yakin, ini bukan masalah saudara merasa sesuatu, punya perasaan ini, tapi ini masalah kebenaran. Bukan tergantung kepada perasaan kita, mood kita, tidak. Tapi firman Tuhan berkata, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap orang percaya punya Roh Kudus. Dalam ayat lain dikatakan, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi punya Roh Kudus dan punya Roh Kudus ini bukan sekedar masalah sepele, tidak, saudara. Jadi itu saudara harus yakin dan percaya kalau saudara adalah orang percaya yang telah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam Anda ada Roh Kudus. Itu firman, ada Roh Kudus dalam hatimu. Sudah tentu sadar tidak sadar alami bagaimana pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Karena Anda sudah punya Roh Kudus. Tetapi tidak lama setelah itu, kurang lebih 40 hari, tidak lebih dari 40 hari setelah itu, Yesus berkata lagi demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bisa menangkap? Ini kata-kata yang diucapkan kepada murid-murid yang sama, yang sudah menerima Roh Kudus tadi, yang punya Roh Kudus tadi. Murid yang sama, orang yang sama sekarang mendengar Tuhan Yesus berpesan dengan kata-kata ini. Sekarang aku pesan kepada kamu, tinggal di Yerusalem karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Memiliki Roh Kudus saja tidak cukup. Anda punya Roh Kudus, Anda yang percaya punya Roh Kudus. Tapi saya boleh katakan bahwa memiliki Roh Kudus saja tidak cukup. Kita harus dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Jadi jangan cuma kita berhenti sampai, oh ya berarti saya sudah punya Roh Kudus, puji Tuhan. Karena Tuhan pada kenyataannya, dia masih berpesan kepada murid-murid. Sekarang kamu tunggu di Yerusalem ya, karena kamu masih akan dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah itulah sebabnya kita Pantai Kosta selalu berpegang kepada ini. Kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita mengadakan 10 hari doa. Untuk apa 10 hari doa? Untuk memfasilitasi jemaat. Saudara bisa memfokuskan diri Anda, minta saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Agar saudara punya kuasa. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan terima kuasa kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini sangat dibutuhkan, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan untuk segelintir orang. Cuma untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan, tidak. Untuk semua orang yang percaya. Di loteng Yerusalem, 120 orang berkumpul berdoa, semua dipenuhkan Roh Kudus. Kalau saudara rindu, saudara percaya dan rindu, Roh Kudus itu juga akan turun ke atas saudara, memenuhi saudara. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan dari khotbah saya, mari kita song-song, kita siapkan hati kita. Dengan hati yang penuh kerinduan dan percaya, trust. Jangan bimbang kepada janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan roh-Nya. Tuhan memberkati.